Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Beranda. Hari ini Beranda di episode terakhir sesi kedua bakal ngomongin soal bagaimana sih jadi minoritas di tengah mayoritas masyarakat. Nah, kita bakal kedatangan temen ngobrol yang bakal ngasih pandangan sama pengalamannya di Beranda Podcast. Jangan lupa dengerin episode sebelumnya Beranda Podcast yang membahas soal kesetaraan gender. Kayak kita hari ini bareng Kak Nicholas Jeffrey Presano. Halo Kak Nicholas. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Baik nih ya? Iya, baik. Walaupun di rumah sih kayaknya tetap baik karena berusaha untuk nggak stres gitu. Jadi apapun di rumah ya dimainin aja. Di rumah mainin apa aja emang? Paling ya nggak jauh dari medsos, terus juga bantuin orang tua, terus abis itu sama nanti malam ada yang mau di-share hasil kerja keras saya nanti malam. Wow. Berarti sibuk apa aja selain itu? Selain itu sih nggak ada ya, paling kayak pengen mau nyoba usaha, mau jualan. Cuman kayaknya nggak mungkin kalau jualan yang kemarin itu, tapi kayaknya mau nyari sesuatu yang pengen dijual tapi bingung gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu-gitu aja, nggak ngelakuin yang lain-lain lagi selain itu. Oke. Di sini kita kedatangan teman ngobrol nih. Kang Nicholas Jeffrey Presano ini kebetulan baru lulus sidang skripsi kemarin ya. Iya, puji Tuhan lulus akhirnya. Dan Kang Nicholas juga sebagai umat Kristiani tentunya punya banyak pengalaman ya mengenai bagaimana sih jadi minoritas di Indonesia ini, kayak berteman sama umat Muslim yang sekiranya jadi mayoritas masyarakat hari ini. Dari mulai kecil sampai hari ini kan pasti banyak ya rentetan pengalaman yang baik itu mengenakan ataupun yang kurang mengenakan juga gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan pertama sih dari gua. Apa nih? Sebagai minoritas ya. Ya. Sebagai minoritas, gua pengen nanya soal perasaan dulu deh, perasaan. Gimana sih perasaan lu ketika lu menyadari gue ini seorang minoritas di tengah-tengah mayoritas gitu. Oke. Kalau perasaan sih lebih ke berusaha untuk bangga gitu. Jadi walaupun sedikit, walaupun memang minoritas, tapi tetap bangga karena ini adalah yang saya anut gitu ya. Jadi nggak perlu ada yang kayak nggak pede atau jadi malah nggak percaya, jadi nggak mau sosialisasi sama orang. Jadi benar-benar ya udah pede aja mau bergaul sama siapapun, is okay. Yang penting dia juga toleransi, saya toleransi, kita main ya layaknya pertemanan aja gitu sih. Rasanya harus bangga dulu sih, bangga dan nggak ada rasa kayak kecil hati, nggak ada. Tapi sewaktu-waktu mungkin pernah nggak sih ngerasain kayak minder atau gimana ya, kurang enak gitu, kok gua jadi minoritas kayak gini kayak. Jadi pernah ngerasain minder nggak sih? Kalau minder tuh kayak pernah kayaknya waktu pas SMP, tapi jadi SMP itu kan gini, setiap pelajaran agama itu kan
biasanya yang Kristen itu atau agama lain itu boleh keluar kan, boleh diizinkan keluar dari kelas untuk adanya pelajaran agama Islam. Nah, itu waktu itu gurunya memang kayak menyuruh aja gitu, kayak udah Niko keluar aja biar lebih enak gitu Nikonya. Tapi ya guenya nggak mau, guenya pengen di kelas aja karena di situ posisinya gue kayak ya udah kalau misalnya mau dengar pelajaran Islam pun ya yang penting gue percaya sama agama gue, nggak akan terpengaruh juga gitu. Jadi ya gue mah memilih bakalan tetap di kelas gitu. Jadi perasaan sih paling kayak ya kok disuruh keluar sih, paling gitu aja sih, karena sekolah-sekolah negeri di sini kan banyak yang enggak padahal kan di sini kan sekolah negeri itu harusnya umum kan, tapi belum menyediakan guru yang mengajar agama Kristennya gitu. Jadi mungkin perasaan lebih kayak kok gak ada ya gitu, padahal kan pengen belajar juga gitu dong sih. Tapi setelah itu gurunya kayak udah paham gitu, emang si Nikonya nggak mau keluar, jadi ya udah pelajaran aja. Jadi akhirnya teman-teman pun juga kayak biasa aja gitu, karena dari dulu pun dari SD pun itu juga sama bertemannya juga banyaknya sama Muslim juga banyak, semuanya gue temenin pokoknya dah. Gitu. Tapi sejauh ini sekolah dari SD atau dari TK sampai kuliah di sekolah, maksudnya di sekolah yang mayoritas Islam ya? TK iya, SD. Nah, SD ini gue swasta. Jadi swasta, dan swastanya itu kayak kan umum kan swastanya. Jadi itu lebih banyak Kristennya dibanding Muslimnya. Tapi Muslimnya ada. Tapi lucunya yang temenan sama sama Muslimnya itu lebih banyak gue gitu. Jadi kayak teman-teman yang lain mah nggak terlalu, tapi gue nya gitu. Karena gue anggapnya kalau misalnya dia kebetulan juga teman Muslim gue itu emang rajin juga, dan gue percaya pertemanan itu akan berpengaruh sama diri gue, jadi gue ya temenannya sama mereka gitu, karena mereka juga rajin gitu. SMP itu negeri, nah negeri itu emang mayoritas Muslim, SMA juga, kuliah juga gitu. Jadi lebih dominan lagi-lagi mayoritas temenan sama yang Muslim gitu ya? Iya. Tapi gue penasaran deh, lu pernah nggak sih dapet semacam perlakuan kurang mengenakan dari mayoritas ya terhadap lu gitu tuh? Kayak ini ya, kayak mungkin diskriminasi gitu ya bahasa ininya ya. Diskriminasi secara langsung gitu. Tadi dulu saya ingat dulu. Nah, seingat saya belum pernah. Jadi benar-benar yang kayak kalau misalnya diskriminasi secara langsung kayak gitu tuh nggak pernah, karena puji Tuhannya teman-teman saya itu kayak ngerti gitu, kayak ngerti, dan emang toleransinya juga udah ada gitu. Tapi sih kayaknya kalau misalnya kayak ada omongan-omongan di belakang mungkin, tapi itu kayak nggak terlalu langsung ke gua gitu, ngerti nggak sih? Kayak cuman kayak mungkin selentingan dengar ini kayak dibedain atau gimana. Tapi kalau ke langsung sih enggak, karena gini, kalau misalnya setiap ada mereka pengen nanya nih tentang Kristen tuh kayak gimana sih, atau sebenarnya itu yang kan biasanya ditanya itu kan tentang Tritunggal itu kan, itu gimana sih? Nah itu diskusinya justru ke gue, padahal di kelas itu yang Kristen gak cuma gue doang, jadi malah kayak udah menghormati gitu. Beruntungnya itu sih. Nah, itu kan mungkin secara langsung ya pertemanan lo. Nah, kalau misalkan kita lihat dari secara umum, gambaran umum kan kita sering dengar kasus-kasus kebudayaan kayak misalnya intoleransi, entah itu terkait Kristiani ke Muslim atau Muslim ke Kristiani, dua-duanya. Kadang-kadang di media sosial itu bertebaran dan bikin jengkel gitu ya. Kadang-kadang bikin jengkel. Gitu. Nah, dari sisi lu sendiri sih kayak gimana sih? Soalnya kan lu juga ngerasain berteman sama Muslim dan dia baik-baik aja, nggak ada
gak ada masalah gitu. Terkait kegiatan sosial ya nggak masalah, dan terkait keimanan ya lu beda-beda, masing-masing beda-beda gitu. Cuma kegiatan sosial ya lu jalan-jalan aja, lu fair-fair aja, lu kalem-kalem aja gitu. Tapi ketika lu ngelihat di media sosial atau televisi atau lainnya, ngelihat intoleransi di mana-mana, gimana sih rasanya dan apa sih pandangan lu gitu terkait hal demikian? Ya itu sih yang jadi bikin bingung ya, kayak gue pernah dengar kayak mungkin teman-teman gue di sekolahnya gitu ya, kayak gue diginiin, sedangkan pas sama pengalaman gue kok enggak ya, kok gue kayak fine aja gitu. Tapi kalau di media sosial itu benar-benar parah sih, kayak Facebook juga banyak banget ya, kayak mungkin ada suatu akun yang upload misalnya kayak yang simbol agama gue itu kayak dimain-mainin gitu, kayak diedit apa gitu. Terus ada juga yang kayak mengangkat sebuah video mungkin di Instagram atau apapun yang misalnya kayak pembakaran gereja, terus abis itu mungkin juga Kristennya juga menyerang si Muslim menyerang Kristen. Jadi itu sih yang bikin miris, karena kok bisa ya kayak gitu. Maksudnya kita tuh kan emang dari dulu Indonesia terbangun pun dari keragaman gitu. Tapi kenapa urusan seperti ini bisa terulang lagi di umur Indonesia yang sudah tua gitu loh. Gitu, jadi perasaannya sih kayak miris, sedih banget. Apalagi kalau misalnya sampai ada yang bakar-bakaran, itu kayak sedih sih, karena itu kan kalau misalnya sudah ada sebuah konflik, itu pasti nantinya ke depannya tuh akan teringat, akan nggak bisa lupa dari pikiran gitu, kayak ini pernah nih ini gitu kan. Jadi bikin kerukunan tuh jadi pecah gitu. Tapi tadi gue denger temen lu pernah cerita kalau dia dapat diskriminasi dari orang gitu ya. Iya. Dan lu sendiri dalam tanda petik jarang lah, atau lebih sedikit, lebih banyak kalemnya gitu, lebih banyak damainya. Nah tentunya kan masing-masing individu kayak lu atau temen lu atau gua pribadi ketika berteman sama yang beda keyakinan sama gua kan pasti punya semacam batasan gitu ya. Gua harus berteman sama ini tuh punya batasan, gua punya teman kayak gini harus punya batasan gitu. Apalagi ini terkait keyakinan yang menurut gua batasannya perlu banget diperketat gitu, ya nggak sih? Iya. Ya kalau masalah perbedaan selain keyakinan kan bisa kita kompromikan gitu ya. Kalau perbedaan masalah keyakinan barangkali menurut gua perlu banget diperketat. Nah lu batasan lu ketika lu keluar rumah dan bercampur baur sama orang yang beda keyakinan sama lu, itu apa sih? Lu memegang teguh apa gitu, keyakinan apa gitu? Oke, mungkin ini bisa larinya ke sikap kita, ya nggak sih? Sikap kita untuk bersosialisasi ketika keluar dari rumah gitu ya. Kalau gue sih yang paling gue pegang itu pertama, gue punya keyakinan kalau misalnya Tuhan gue itu jaga gue di setiap langkah gue. Itu pertama. Nah, jadi siapapun yang nantinya akan gue temuin atau kejadian apapun yang gue akan hadapin, gue percaya pasti gue akan ditolong gitu. Karena gue selangkah dari rumah pun gue udah doanya kayak gitu, Tuhan tolong lindungi saya gitu. Nah, nanti pas sudah terjun ke masyarakatnya, itu guenya pasti kayak punya batasannya gini. Kalau misalnya kalau yang muslim itu kan lebih kalau misalnya wanita itu kan lebih tertutup gitu kan, walaupun juga ada juga sih yang terbuka tapi lebih tertutup gitu. Jadi paling kalau misalnya ke yang tertutup seperti itu ya harus kembali bisa menyelesaikan diri gitu, kayak bagaimana berhadapannya, bagaimana ngobrolnya, jangan terlalu dekat atau jangan terlalu
kayak sentuh-sentuh segala macam gitu kan. Jadi batasannya itu kayak untuk menghargai setiap peraturan yang juga ada di agamanya teman yang lain gitu. Misalnya kayak di Muslim nggak boleh bersentuhan atau gimana. Itu sih yang paling gue pikirin dan lakuin gitu. Dan sebenarnya karena gue juga udah bukan terlalu sering, memang selalu berdampingan atau berteman dengan Muslim juga. Jadi gue sedikit banyaknya gue tahu nih kebiasaan kalau Muslim tuh apa, terus juga nanti yang Muslim juga tahu nih kebiasaan gue tuh apa gitu sih. Gitu. Lebih menjaga sikap karena gini, yang gue pikirin adalah karena biasanya tuh kalau yang minoritas kayak artis aja deh. Artis itu kalau dia unik, dia berbeda, dia pasti bakalan tahan lama, dia akan terus populer gitu. Tapi kalau misalnya enggak, dia akan ya udah hilang gitu aja. Nah, itu sebenarnya sama aja kayak agama. Mau baik buruknya yang minoritas itu pasti akan jadi sorotan gitu. Ya nggak sih? Jadi makanya harus pentingnya jaga sikap gitu. Dan di lingkungan lo juga mayoritas Muslim juga. Iya. Itu gimana ketika kemarin kan bulan Ramadan tuh ya? Itu gimana? Iya. Karena kalau misalnya yang sekarang kan bulan Ramadannya tuh kayak lebih sering di rumah ya, karena kan juga lagi pengalaman kemarin aja. Iya, kalau yang kemarin tuh justru malahan karena gue punya ada keluarga yang Muslim juga, jadi gue pergi ke rumahnya, kayak kita datangin, kita lebaran, terus sebelum kita pergi ke rumah saudara itu kita saling dulu nih ke kanan kiri tetangga gitu, dan mereka fine aja. Malah justru H-1 sebelum lebaran itu gue dapat kayak lontong sayur, terus kayak rendang, masakan gitu malah dari tetangga gitu sih. Pas lu ngerayain hari raya juga tanggapan mereka baik-baik aja ya? Kalau hari raya itu kalau pas Natal ya, Natal sebelumnya itu sih kayaknya kayak misalnya lingkungan gue waktu sekolah, terus lingkungan di rumah itu dulu tuh kayaknya masih mau untuk mengucapkan gitu. Nah, tapi gue nggak tahu ya apa karena ada sebuah kayak gue nggak ngerti, mungkin ada peraturan di Muslim yang nggak boleh mengucapkannya lagi. Jadi gue di tahun-tahun setelah SMA itu gue udah hanya beberapa temen yang benar-benar deket dan tahu aja sih yang mau ngucapin gitu sih. Tapi ya gue juga menghargai kalau misalnya memang tidak boleh begitu. Iya, emang beberapa Muslim meyakini memegang teguh dia nggak boleh ngucapin selamat Natal atau ke agama lainnya juga gitu. Oh, ke semuanya ya berarti ya, nggak cuma ke Natal ya? Iya sih, itu sih perbedaannya. Iya, karena di Muslim juga kan banyak semacam keyakinan yang berbeda-beda juga, mazhab yang berbeda-beda juga. Oh iya, yang kayak ini ya, yang Muhammadiyah gitu-gitu ya kalau nggak salah. Iya, jadi masing-masing punya pandangan yang berbeda juga, penganut keyakinan berbeda juga, beda imam juga, dan ya menurut gue nggak masalah sih selama secara spiritual keyakinan hati kita ya, dan kita berbuat baik sama orang itu ya. Iya betul. Tapi gue pengen baik aja. pengen nanya yang lebih seksi nih ya. Apa nih? Pernah nggak sih jatuh cinta gitu sama Muslim gitu? Oh. Beda agama gitu, kayak di lagu-lagu atau di film-film. Kalau jatuh ya. Harus dijawab nih. Enggak, jangan jawab. Oke, jawab ya. Ya jawab lah. Gua nggak bakal nanya siapanya kok, tenang aja.
gila aja kalau sampai siapanya Maya. Oke, kalau misalnya pernah, pasti gue jawabnya pernah gitu ya, karena dari SMA juga, karena gue mulai pertama ya selayaknya wanita dan pria begitu ya, jadinya ya udah gitu. Oh gitu nggak mikirin harus sama atau enggak gitu tuh. Jadi ya udah berjalan lah gitu sih. Tapi lu pernah nggak sih ngerasain ada semacam lu patah hati karena cinta lu nggak tersampaikan, atau emang lu udah pernah ngejalin hubungan sama Muslim tapi akhirnya terhalang karena ya beda keyakinan gitu? Nah iya pernah, jadi gue tuh udah menjalin hubungan, terus habis itu karena orang tua itu nggak harus yang seagama, jadi waktu itu gue nurut, Niko putusin gitu. Akhirnya gue nurut, iya putusin gitu, padahal lagi gak ada masalah apa-apa gitu. Jadinya ya pernah banget kayak gitu, karena berbeda gitu kan. Karena sekarang pun gue mencarinya pun yang harus benar-benar seagama dan baik gitu orangnya. Sakit ya? Iya, kalau sekarang sih udah enggak sih, karena maksudnya sekarang juga lagi fokus untuk nyelesain kuliahnya, terus lagi mau cari kerja juga, jadinya udah nggak terlalu kepikiran gitu. Tapi lu pernah nggak sih sisi manusiawi lu kayak nentang gitu loh, kayak ini kan gue cinta gitu sama dia. Cinta kan nggak kenal soal perbedaan, cinta kan nggak yang seperti kebanyakan orang bilang, yang seperti di film-film bilang, ya cinta nggak mengenal kasta, tahta, harta dan segala macamnya gitu. Lu pernah kepikiran dan nentang kayak gitu nggak? Pernah banget, cuman itu kayak langsung dipikirin lagi. Pernah sih kayak mungkin hampir kayak kepikiran gitu kan, cuman setelah dipikir-pikir lagi terus kayak dapat nasihat dari orang tua, itu ya nggak jadi yang berkepanjangan gitu, kayak langsung ngerti kayak oh iya ternyata harus gini gitu sih. Ya pernah lah, kan gue juga manusia. Oh lu manusia. Ya berarti itu sakit ya? Sakit nggak sih? Sakit banget. Balik lagi kita ke soal yang hari ini lagi hangat-hangatnya gitu. Yang hari ini lagi hangat-hangatnya soal yang lagi trending kayaknya ya. Yang lagi trending soal rasisme dan sebagainya. Kan hari ini lagi gencer banget rasisme mengenai ras, warna kulit dan sebagainya. Iya, betul. Nah, menurut lo sendiri sebagai minoritas dalam menyikapi hal tersebut, ya gimana gitu? Soal rasisme, soal ngebanding-bandingin orang gitu, dan sebagainya lah. Oke, mungkin gue sih sedikit banyaknya lumayan cukup ngikutin sih yang kasus yang di Amerika itu yang tentang kulit hitam itu. Cuman gue sebelum ke sana, gue pengen sadarin ke semuanya kita ini bahwa sebenarnya itu kan jauh banget ya dari Amerika. Padahal di kita sendiri, yaitu kayak yang waktu pas sempat trending itu juga, yang kasusnya di mahasiswa mana gitu, itu yang ke masuk Papua, itu kan kayak rasis juga, yang katanya waktu itu disebut kayak mirip binatang gitu kan. Jadinya itu sebenarnya kenapa yang waktu itu juga nggak terlalu trending, tapi nggak terlalu yang kayak sampai berminggu-minggu. Ini kan udah hampir berapa minggu, 2 kan gitu, 2 minggu kurang. Nah, kenapa kita nggak sorotin yang itu dulu gitu? Nah, untuk nanggepin yang di sana, yang di Amerika itu, gue sih nanggepinnya kayak itu balik lagi, karena Amerika itu kan dia HAM-nya itu kan, tau gue HAM benar-benar dijunjung tinggi banget. Jadi
mau itu yang akhirnya menjadi meninggal itu penjahat, mau itu orang baik, itu tetap dilihatnya dari kesedihannya gitu. Dan apalagi dia kulit hitam yang dimana di sana itu istilahnya dapat perlakuan istri nomor 2 dibandingkan yang kulit putih gitu kan. Jadi ya menurut gue sih kalau misalnya ada seperti kayak demo untuk memprotes agar HAM itu kembali teguh, agar tidak ada perbedaan, agar semuanya sama rata, itu boleh. Tapi kalau misalnya sampai sekarang kan jadi jatuhnya kan gue lihat ada beberapa toko-toko yang seperti merek-merek nama kayak merek LV itu kan jadi dijarah gitu kan. Jadi aksinya juga udah bukan yang membela itu, tapi udah sebagai ajang kesempatan orang untuk ngambil gitu kan. Jadi udah salah jalur menurut gue. Jadi kalau misalnya ada Audi ini sih kayak ngobrol gitu sama petingginya, namanya sih audiensi gitu ya, audiensi sama si pemimpinnya, itu lebih baik dibandingkan harus aksi yang brutal gitu, yang sampai semua kota tuh kayak kota yang rusak gitu. Jangan sampai lah kayak gitu. Wah, kritis dan konspirasi Wahyudi sekali ya. kan gue kan juga ngikutin kan, soalnya kan trending gimana-mana di Instagram trending, di Twitter trending gitu kan, di semuanya trending. Jadi apalagi yang bikin trending itu adalah artis-artis luar pun juga pada ikutan. Jadinya kan makin tersorot berita ini gitu. Satu orang bikin semua dunia jadi pick up gitu. Oke. Tapi lu tuh tipe orang yang percaya enggak sih sama kalau manusia itu berbeda? Atau lu punya kepercayaan sendiri kalau manusia itu ya sama, kita hanya beda dari sisi yang lainnya gitu? Bedanya tuh gimana maksudnya? Ya emang beda, diciptakan berbeda gitu. Diciptakan berbeda dari segala aspek gitu? Iya. Iya, justru malah gue nganggapnya gini, yang jadi diri gue yang namanya Nicholas itu dan kepribadian seperti gue ya cuman gue doang, ngerti nggak? Makanya di ajaran gue itu ya manusia itu seperti hal yang berharga, yang spesial karena kitanya berbeda-beda dan hanya satu gitu tuh. Jadi walaupun kayak gue punya keturunan itu juga nggak akan sama gue sifatnya gitu, pasti akan ada berbeda gitu. Jadi menurut gue tuh semua orang berbeda-beda gitu. Oke. Ya nggak sih? Ya kan. Ya itu mah pendapat lu kan. Benar. Kita semua punya pendapat yang juga berbeda-beda. Iya betul. Kayak terakhir sih, barangkali gue pengen denger pesen dari lu sebagai minoritas untuk kita semua mayoritas atau untuk semua orang yang mendengarkan podcast ini, ya bagaimana kita harus selalu menjaga perbedaan agar tetap selaras gitu. Hidup kita tetap selaras walaupun ya kita beda-beda, beda warna kulit, beda pemikiran, beda keyakinan dan sebagainya lah. Iya. Oke nih. Pesannya sih untuk kalau misalnya pendengar podcast ini, amin nanti sampai didengar sampai luar negeri gitu ya. Kalau untuk seluruh dunia, kalau dari gua, kita itu menempati bumi yang sama. Jadi kalau misalnya ada pun perbedaan dari kita itu sangat-sangat wajar karena kita hidup pun di tempat yang berbeda, bukan di tempat yang kayak sebuah pulau yang bareng-bareng, tapi dihalangi oleh ada laut segala macam. Jadi itu benar harus toleransi bersama karena kita pada dasarnya adalah sama-sama manusia gitu ya. Jadi gak ada namanya ada manusia yang lebih berkuasa gitu tuh. Dan juga kalau untuk kita Indonesia ya karena kita dari berdirinya negara ini juga karena dari sebuah perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, jadi ya kita harus sangat wajib
untuk menegakkan toleransi dan jangan sampai ada ricu-ricu lagi lah kayak gitu. Karena kan kalau ricu kayak gitu kan pasti nantinya kedepannya akan membuat kayak sejarah kayak wah ini ternyata pernah ricu seperti ini, dan nantinya kedepannya akan nggak rukun gitu, akan ada kayak gap nantinya, oh ini pernah gini. Jadi agar damai semuanya harus tetap toleransi dan jangan membeda-bedakan. So, panjang banget ya. Oke, terima kasih Nicholas Jeffrey Presanov ya, buat pemaparan dan pengalamannya serta segala macam pengetahuan sebagai minoritas di negara Indonesia tercinta ini. Oke, siap. Ya, semoga tetap sehat dan tetap lancar beraktivitas di masa pandemi ini. Jangan lupa dengerin podcast Beranda, follow juga Instagram Beranda, subscribe juga YouTube Beranda, dan ikuti terus Beranda sebagai teman kamu di rumah aja. Oke, salam bicara, kata seni, sastra, dan cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.